Selamat datang channel Trading Pebeta Live. Di video ini saya coba update satu emiten yang hari Jumat kemarin turun lumayan dalam, padahal laba bersihnya masih naik 71%. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham WIFI hari Jumat kemarin ditutup ARB ke harga 3.620. Secara teknikal sebenarnya WIFI masih oke. Bisa kita lihat beberapa kali sebelum mengetes garis EMA 50, WIFI masih bisa bertahan dari rebound. Tapi saat ini WIFI memang gagal naik di atas 4.400 dan turun dalam. Tapi jika kita lihat pemberitaan ini, laba WIFI sebenarnya masih terbang 71%, tapi harganya anjlok 15%. Dan jika kita baca sekilas, laporan keuangan sebenarnya masih oke di kuartal 3. Karena masih meroket 71%, pendapatan juga sebenarnya masih naik. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham WIFI, asing keluar dengan jumlah yang lumayan besar setelah sebelumnya sempat masuk melakukan akumulasi. Dan jika kita perhatikan di broker summary, sebenarnya penurunan ini tidak ada distribusi. Jadi untuk saham WIFI, menurut saya ini malah kesempatan untuk teman-teman yang belum sempat dapat saham WIFI di harga bawah untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 50, sekitar 3.450 sampai sekitar 3.550 untuk target entry-nya. Jadi wait and see dulu minggu depan, tunggu WIFI melanjutkan penurunan ke sekitar garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, masih bisa ikuti entry menurut saya. Karena garis EMA 50 sampai saat ini masih berupa support kuat. Jadi untuk teman-teman belum sempat take profit di harga atas, saat ini masih hold, menurut saya juga masih bisa coba di hold selama garis EMA 50 ini tidak terlewati. Jadi bisa juga tunggu di sekitar 3.580 sampai 3.600 jika ternyata hari Senin WIFI tidak lanjut turun tapi mulai bangkit kembali. Dan memang saat ini sudah turun lumayan dalam, saya menarik untuk coba dipantau dengan target swing untuk teman-teman yang bisa berhasil dapat di sekitar 3.600 sampai garis EMA 50. Yang terdekat tuh di 3.800 sampai 4.000 untuk target swingnya. Sekarang kita lihat saham koin juga masih lanjut turun. Bisa kita lihat cara pergerakan juga saat ini mendekati zona supportnya di sekitar 3.700 sampai 3.800. Jadi saham koin juga dalam beberapa hari terakhir mulai terkoreksi karena gagal naik di atas 4.500. Tapi secara tren saham koin juga masih oke, masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Dan untuk koin juga jika kita perhatikan di broker summary, asing 3 hari terakhir mulai keluar setelah sebelumnya sempat masuk. Dan jika kita lihat penurunan 4% lebih juga ini ternyata tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sehingga saham koin juga misalnya minggu depan menarik untuk coba dipantau. Tapi lebih oke tetap tunggu di zona ini. Jadi tunggu terkoreksi lanjutan ke zona ini apabila masih bisa bertahan dari bawah. Misalnya masih menarik untuk coba entry. Dengan target swing jangka pendek untuk koin di sekitar 4.200 untuk target jangka pendeknya. Target lebih jauh di 4.500 sampai 4.700. Dan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah juga misalnya masih bisa coba di hold. Kan secara teknikal juga masih oke. Sekarang kita lihat saham TINS juga masih oke secara tren. Satu minggu terakhir memang sempat melemah juga karena gagal break 3.400. Dan bisa kita lihat support 3.000 masih berupa support kuat. Hari Rabu TINS sempat mendekati 3.000, hari Kamis mulai mencoba bangkit. Hari Jumat naik tinggi 11% lebih ke 3.400. Jadi kembali mencoba untuk break 3.400 nih. Jadi menarik apabila berhasil break, TINS akan lanjut uptrend menuju 3.600. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham TINS. 2 hari terakhir asing mulai masuk kembali dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan tinggi ini terpantau ada akumulasi. Sehingga potensi TINS untuk break masih besar dengan target di 3.600. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham TINS seperti analisa sebelumnya, apabila teman-teman masih mau hold terus, maksudnya masih layak untuk coba di hold selama TINS masih kuat di atas 3.000. Atau untuk teman-teman mungkin sudah dapat di sekitar 1.800 ke bawah, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stopnya. Saat ini garis EMA 50 di sekitar 2.710. Kan syarat pergerakan, TINS masih akan oke selama masih kuat di atas garis EMA 50 untuk tren jangka menengahnya. Selanjutnya kita akan coba analisa saham Indi yang saat ini mencoba untuk bangkit. Bisa kita lihat sebelumnya Indi juga sempat naik tinggi mencoba break garis EMA 50 dan 2000. Ternyata ini gagal break, sempat melemah. Tapi hari Jumat
Indi masih bisa bertahan di support 1880 dan mulai naik 7% ke 1985. Tapi walaupun naik, ingat, secara candle garis EMA 50 belum terkonfirmasi break, harga 2000 juga ini belum terkonfirmasi break. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat, menyentuh 1880 bisa bertahan rebound, kembali mencoba break, ternyata gagal dan kembali melemah. Dan bisa kita lihat di broker summary kenaikan tinggi ini terpantau masih ada distribusi. Dan asing juga terpantau masih keluar. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Indi di harga bawah, misalnya tetap harus hati-hati. Jika terpantau hari Senin Indi masih gagal naik di atas 2000 dan melemah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau hold saja terus selama Indi tidak turun di bawah 1800 yang saatnya masih berupa support kuat. Selama Indi masih kuat di atas 1800, secara trend ini masih akan sideways. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham Indi, lebih oke wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila Indi minggu depan berhasil break harga 2000. Kan secara teknikal Indi akan oke apabila berhasil break 2000 karena secara pergerakan akan mulai reversal, akan mulai uptrend lagi tuh tren jangka pendeknya. Dengan target kenaikan terdekat di 2100 sama target lebih jauh di sekitar 2250 untuk tren lebih jauhnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.